Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menyampaikan tentang akad muafadhah yang terdiri dari akad salam, istisna, dan wafat yang beranggotakan saya Ridwan Saputra dan Mas Hendy Kurniawan. Yang pertama itu pengertian akad salam. Nah, akad salam itu jual beli yang penerimanya barangnya ditangguhkan dengan pembayaran uang tunai. Nah, penjualan yang karakteristik tanggungannya atau barang telah terdeskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga di depan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Nah, menurut dua ulama mazhab yaitu Syafi'i, Hambali mendefinisikan akad salam itu sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan harga uang ketika dalam sesi kontrak atau majelis akad. Adapun Maliki itu mendefinisikan sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga atau uang di muka dan pengiriman atau penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya syarat-syarat akad salam. Yang pertama ada pembeli atau forward buyer atau rob as-salam atau al-muslim. Yang kedua, penjual forward seller atau al-muslam alaih. Ketiga, barang atau komoditas al-muslam fih. Keempat, harga modal kerja rasul mal. Selanjutnya, landasan hukum akad salam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran, hadis, ijma, MUI. Yang Al-Quran itu berlandaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi, yaitu dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf atau salam pada buah-buahan untuk 1, 2, 3 tahun. Dia berkata, barang siapa yang melakukan transaksi salaf atau pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dan volume jelas, takaran jelas, dan waktu yang jelas. Kemudian yang ijma itu Ibnu Muzir berkata, seluruh ulama dari semua pendapatnya yang kami hafal atau ketahui menyatakan persetujuan dan membolehkan akad salam, dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya. Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan buah-buahan, sayuran, dan bisnis reguler memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnisnya. Kontrak ini diperbolehkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian secara legal, akad salam tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI nomor 05/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli salam. Selanjutnya rukun akad salam. Rukun akad salam ini terdapat dalam jual beli adalah sigot atau ijab kabul, pembeli, muslam,
penjual muslam fee dan modal atau uang barang. Kemudian syarat-syarat akad salam itu yang pertama, jenis objek jual beli salam harus jelas. Terus sifat objek jual beli salam harus jelas. Kadar atau ukuran objek juga harus jelas. Jangka waktu pemesanan harus jelas. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Nah, implementasi dalam sehari-hari itu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa akad salam sering kamu temui dalam sistem pre-order. Secara sederhana, sistem pre-order adalah sebuah sistem pemesanan yang mana barang yang dijual belum tersedia stoknya atau bahasa gaulnya belum ready stock. Biasanya ada durasi waktu pemesanan. Misal si Rosnita itu menjual sebuah kaos dakwah dengan desain yang bagus bertuliskan yuk pakai vintage syariah. Nah, pre-order kaos tersebut Rosnita itu buka dari mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2019. Pada saat Rosnita menjual kaos tersebut, ia menyebutkan bahwa pengiriman kaos yang sudah dibuat setelah tanggal 31, Rosnita butuh waktu untuk membuat kaos tersebut selama 1 bulan. Rosnita akan mengirimkan kaos yang dipesan pada tanggal 1 Oktober 2019. Kemudian pengertian istisna. Nah, istisna secara bahasa itu berasal dari kata sana'a yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Kalau secara istilah, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni dan penjual, pembuat atau sani. Atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Nah, apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut mustasni, maka akad ini berubah menjadi akad ijaroh. Kemudian landasan hukum istisna itu Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di hadis Nabi diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Kemudian yang kias itu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Ulama Hanafiyah melandaskan diperbolehkannya istisna atas istihsan dari muamalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesanan tanpa ada pengingkaran. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah memperbolehkan atas dasar kias tersebut terhadap salam dan urf dari masyarakat, dipersyaratkan sebagaimana akad salam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hendy.